Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang volume molar gas. Kita harus ingat di sini ada kalimat atau kata molar. Itu kita sebelumnya pernah mengenal kata molar ini pada massa molar, artinya massa 1 mol. Maka volume molar gas itu adalah artinya 1 mol untuk 1 mol. Nah, untuk mengingatkan kembali kita tentang pengertian mol atau konsep mol, sebelumnya kita sudah tahu bahwa mol itu adalah satuan jumlah zat. Kalau kita dulu pernah mengenal untuk menyatakan jumlah barang, itu ada istilah lusin, ada istilah Odi, dan seterusnya. Nah, untuk jumlah zat itu kita menggunakan satuan mol. Nah, 1 mol itu adalah sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini adalah jumlah yang tetap untuk setiap 1 mol zat. Ya. Nah, satuannya itu adalah atom, satuan atom, molekul atau ion. Kalau barang kita mengenal satu lusin itu 12 butir, 12 helai, dan lain-lain. Nah, kalau untuk jumlah zat, itu satuan partikelnya adalah atom atau molekul atau ion. Kemudian 1 mol zat itu juga adalah sama dengan massa molar. Ya, massa molar. Nah, ini kita peroleh massa molar itu, atau kita bisa dapatkan massa molar itu melalui data sistem periode. Massa molar itu nanti bisa massa molar unsur, bisa juga massa molar senyawa. Semua datanya kita peroleh dari sistem periodik, jadi tidak perlu dihafal. Kemudian satuannya untuk massa molar, nah ini ingat, molar itu adalah massa untuk 1 mol. Jadi massa molar satuannya adalah gram untuk setiap 1 mol. Jadi gram per mol. Nah, ini kita mengenal atau diingatkan lagi dengan kata molar. Jadi ada massa molar. Nah, sekarang kalau volume yang berikutnya, untuk volume 1 mol itu adalah sama dengan 22,4 liter. Nah, volume ini adalah untuk volume 1 mol gas. Jadi mengukur jumlah gas itu lebih mudah dalam volume dibandingkan dalam massa, walaupun bisa ditimbang atau diukur massanya. Nah, ini adalah volume molar apabila keadaannya pada STP atau suhu tekanan standar. Nanti kita lihat, nanti kita akan dapatkan pada video ini angka ini diperoleh dari mana, gitu ya. Nah, ini adalah 1 mol. Jadi setiap 1 mol gas apa saja, maka volumenya apabila diukur pada keadaan STP, dia adalah 22 sebesar 22,4 liter. Nah, ini harus diingat juga ya. Jadi kaitan antara mol dengan volume. Tadi kita sudah singgung kaitan antara mol dengan jumlah partikel dan juga dengan massa. Nah, ini adalah untuk kaitan mol dengan volume gas apabila pada keadaan standar. Yang berikutnya adalah volume gas apabila diukur pada keadaan yang lain, bukan pada keadaan standar, yaitu pada keadaan ruang. Ya, nah ini juga nanti angka 24,4 liter itu akan kita jelaskan pada video kali ini diperolehnya dari mana. Berikut juga dengan beberapa latihan soalnya. Ya, jadi perbedaannya ingat di sini ini adalah semuanya adalah konsep untuk 1 mol. Ya, untuk 1 mol yang dikaitkan dengan jumlah partikel, kemudian dengan massa setiap unsur senyawa dan seterusnya ya, dan juga dengan volume gas diukur pada keadaan yang standar dan keadaan ruang ya. Nah, ini dia kita lihat bahwa angkanya berbeda sekitar 2 liter. Nah, volume molar. Volume molar, apa yang dimaksud dengan volume molar? Volume molar itu adalah volume 1 mol gas. Nah, kalau kita ingin mengukurnya atau menghitungnya pada keadaan standar, yaitu pada suhu dan tekanan standar atau STP, ya, suhu dan tekanan standar, artinya
Suhunya adalah pada keadaan 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin dan tekanannya adalah 1 atmosfer. Nah, ini adalah kondisi standar, suhu dan tekanan standar. Suhu itu lambangnya T, kemudian tekanan itu lambangnya P. Bagaimana kita menghitung volume? Itu kita menggunakan rumus PV sama dengan nRT. Ini adalah yang disebut dengan rumus gas ideal. Rumus ini diperoleh dari seluruh gabungan hukum-hukum gas, tentang gas ya. Nah, P-nya kita sudah punya, P-nya 1 atmosfer, ya. P itu adalah untuk tekanan, kemudian V-nya adalah untuk lambang volume, kemudian N-nya adalah molnya, karena kita akan menghitung 1 mol, ya, untuk volume molar untuk setiap 1 mol. Ya, jadi kita tuliskan bahwa molnya adalah 1. Kemudian R adalah tetapan. Ya, R itu adalah tetapan, jadi harganya tetap tergantung dari satuan. Satuan yang kita gunakan di sini adalah liter atmosfer per mol Kelvin, sehingga tetapannya adalah 0,082. Kemudian T adalah suhu. Jadi suhunya adalah dalam Kelvin, karena satuan untuk tetapan gas idealnya adalah dalam liter atmosfer per mol per Kelvin, gitu ya. Jadi suhunya juga menyesuaikan. Jadi dalam satuan Kelvin yaitu 273. Nah, dari semua data ini maka kita tinggal masukkan, karena kita sudah tahu P-nya adalah 1 atmosfer, V-nya yang kita cari, kemudian M-nya adalah kita punya 1 mol, R-nya 0,082, kemudian T-nya adalah 273 Kelvin. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus gas ideal. Ya, jadi ini tekanannya 1 atmosfer, V-nya tadi, kemudian molnya kita punya 1 mol karena kita akan menghitung volume untuk 1 mol gas, gitu ya, atau disebut dengan volume molar. Kemudian R-nya kita masukkan 0,082 dengan satuannya, kemudian dikali suhunya adalah 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Nah, ini semua nanti kita akan coret satuan-satuan yang bisa kita hilangkan ya. Di sini misalnya atmosfer kita hilangkan satuannya jadi habis. Kemudian berarti 1 kali volume ya di sebelah sisi kiri. Kemudian molnya juga kita coret ya ini. Kemudian Kelvinnya juga kita bisa coret. Nah, sehingga satuan akhirnya nanti adalah volume sama dengan tinggal 1 kali 0,082 dikali suhunya 273 Kelvin. Apabila kita hitung maka kita dapatkan volumenya adalah 22,4 liter. Jadi sesuai dengan paparan atau penjelasan di awal tadi bahwa kaitan antara 1 mol gas apa saja apabila diukur pada suhu dan tekanan standar itu adalah volumenya 22,4 liter. Atau kita bisa simpulkan bahwa volume STP gas apa saja kalau dia 1 mol maka volumenya adalah 22,4 liter. Ya, STP itu adalah suhu dan tekanannya adalah 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan mencari bagaimana apabila kita akan menghitung volume dari gas pada kondisi ruang. Ya, kondisi ruang itu tadi adalah pada keadaan RTP. Nah, pada keadaan RTP itu apa bedanya dengan pada keadaan STP? Nah, kita lihat. Jadi volumenya tetap untuk sejumlah 1 mol gas ya, tapi keadaannya yang berbeda. Dan harus diingat bahwa volume gas itu tergantung pada tekanan dan suhu. Jadi apabila tekanan dan suhunya berubah, maka volume juga akan berubah. Nah, itu adalah pernyataan atau penerapan dari hukum Gay-Lussac. Nah, kita lihat pada kondisi suhu dan tekanan ruang adalah jumlah molnya masih tetap 1 mol adalah suhunya adalah 25 derajat Celcius, sehingga dalam satuan Kelvin kita tambahkan 273 tambah 25 sehingga kita peroleh 298 Kelvin. Dan tekanannya P adalah masih tetap 1 atmosfer. Nah, ini jadi pada kondisi ruang atau kondisi kita kehidupan sehari-hari itu berbedanya hanya pada suhu. Nah, ini suhu ini adalah kesepakatan 25 derajat Celcius suhu ruang itu. Dan tekanannya masih tetap 1 atmosfer. Sehingga untuk mencari volume 1 mol
gas apa saja, kita tetap menggunakan rumus PV sama dengan nRT. Jadi rumus gas ideal. Semuanya kita masukkan dengan cara yang sama tadi. Kita sudah punya data semuanya, kecuali yang berbeda adalah suhunya. Jadi kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Nah, kita lihat di sini bahwa suhunya bukan 273 atau 0 derajat Celcius, tetapi ini adalah 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Kemudian kita coret lagi satuan-satuan yang bisa kita hilangkan, dan ketika kita hitung, maka kita akan dapatkan volume 1 mol gas pada RTP dia akan mempunyai jumlah 24,4 liter atau sebanyak 24,4 liter. Ini yang berbeda dari keadaan standar. Dan ini juga membuktikan apa yang kita tampilkan tadi di awal. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa volume RTP yaitu volume gas pada kondisi ruang 25 derajat Celcius 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer, bila jumlahnya 1 mol, maka dia adalah tetap sama, yaitu 24,4 liter. Ini adalah penerapan dari hukum Gay-Lussac. Ya, jadi volume gas-gas yang sama itu nanti akan diukur pada keadaan yang sama, dia akan memiliki jumlah volume yang sama. Jadi apabila sejumlah gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka dia akan memiliki volume yang sama. Itu adalah penerapan dari hukum Gay-Lussac. Nah, kita tambahkan jadi konsepnya, kita kembali lagi ke konsep mol. Maka kita tahu bahwa di awal pada waktu kita membahas tentang mol dan hukum Avogadro, hipotesis Avogadro, ya. Nah, kita tahu bahwa 1 mol itu adalah menyatakan sejumlah bilangan Avogadro. Ini adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. 1 mol zat apa saja, mau padat, gas, cair, maka jumlah partikelnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini analoginya seperti tadi di awal, ya, disinggung itu sama dengan satuan lusin barang. Itu selalu jumlahnya pasti 12. Nah, kalau ini adalah satuan untuk sejumlah zat mol itu. Nah, jumlahnya banyaknya adalah sekian banyak partikel. Ini adalah angka yang luar biasa, sangat besar, atau disebut juga ini adalah jumlah banyaknya partikel. Nah, ini adalah disebut juga sebagai bilangan Avogadro. Ya, satuannya adalah atom, molekul, dan ion. Kemudian 1 mol juga konsepnya tadi adalah sama dengan massa dari zat tersebut, gitu ya. Nah, massa molarnya, molar itu adalah untuk 1 mol. Jadi massa 1 mol, jadi satuannya gram. Massa untuk 1 mol. Nah, ini massa molar ini seperti yang tadi pernah disampaikan juga, itu kita bisa dapatkan dari data tabel periodik. Jadi ini tidak perlu dihafal. Nah, ini adalah konsep di awal sekali ketika kita mengenal hukum-hukum dasar kimia. Kemudian konsep berikutnya yaitu untuk gas, gitu ya, bahwa 1 mol gas itu adalah jumlah satuan zat yang fasanya gas, maka volumenya adalah 22,4 liter. Tadi kita sudah hitung apabila diukur pada keadaan standar atau STP itu 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Kemudian 1 mol juga itu adalah sebanyak 24,4 liter apabila diukur pada keadaan suhu dan tekanan ruangan, gitu ya. Jadi ini adalah pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Sehingga volumenya kita tadi sudah hitung adalah 24,4 liter. Nah, sekarang kita akan coba mengaitkan antara mol dengan volume, yaitu pada STP dan RTP. Karena tadi kita sudah punya konsep ini, bahwa 1 mol semua gas apa saja, maka pada STP volumenya adalah 22,4 liter, pada RTP volumenya adalah 24,4 liter. Nah, sekarang bila kita punya 2 mol gas, kira-kira berapa volumenya pada STP dan berapa volumenya pada RTP? Ini adalah ilustrasi yang masih mudah ya untuk dipahami. Kita tinggal lihat saja bahwa apabila kita memiliki 1 mol gas, maka volumenya adalah pada STP 22,4.
Maka kalau kita disodorkan banyaknya gas itu 2 mol, maka kita tinggal lihat perubahan dari 1 mol gas, ya. Konsep dari 1 mol gas itu adalah 22,4 liter pada STP. Kalau kita memiliki 2 mol gas, maka kita kalikan dengan 2. Perubahannya dari 1 mol ke 2 mol. Nah, akibatnya bahwa volume pada STP pun berubah. Ya, berubahnya adalah kita sama dikali 2. Karena molnya jadi 2 kali, maka perubahan volumenya juga 2 kali. Itu jadi 44,8 liter. Begitupun untuk volume gas diukur pada RTP. Apabila jumlahnya 2 liter, maka 2 mol, maka kita tinggal kalikan dengan 2. Jadi kita peroleh 48,8 liter. Nah, ini adalah hubungan antara mol dengan volume pada beberapa keadaan, yaitu keadaan standar dan keadaan ruang. Nah, apabila kita simpulkan dari penjelasan tadi, maka untuk mengetahui volume STP, maka kita sebenarnya hanya tinggal kalikan saja molnya dengan ketentuan konsep tadi, bahwa 1 mol itu 22,4 liter. Jadi kalau kita punya 2 mol, tinggal kalikan 2. Kalau kita punya 1/4 mol, maka kita tinggal kalikan 1/4 dari 22,4 liter. Begitu juga untuk volume pada RTP, yaitu sama dengan mol dikali 22,4 liter. Ini adalah volume untuk 1 mol. Nah, dari penjelasan ini jadi kita dapat simpulkan, kita mendapatkan rumus untuk mencari volume STP dan volume RTP itu adalah tinggal dikali mol gas masing-masing. Nanti apabila yang diketahuinya terbalik, misalnya volume STP yang diketahui, kemudian kita ingin mencari mol, maka rumus ini digunakan, kemudian kita ubah secara matematis. Ya. Nah, yang berikutnya kita lihat, kita langsung saja ke latihan soal menentukan volume molar. Nah, ini soalnya. Berapa mol gas, jadi ini di sini berarti gasnya apa saja. Ya. Berapa mol gas yang memiliki volume 11,2 liter apabila diukur pada keadaan standar atau STP. Jadi kita punya 11,2 liter suatu gas, diukur pada keadaan standar, itu molnya berapa? Nah, ini dibalik ya. Kalau tadi kita contohnya kita diberikan jumlah mol yang berbeda, kemudian kita nanti tadi mencari volumenya. Nah, sekarang kalau di sini kita diberikan sejumlah volume gas pada STP, kemudian kita disuruh mencari volumenya yang tadi diubah menjadi mol. Jadi ini soalnya adalah kita diminta mengubah satuan liter pada keadaan STP menjadi satuan jumlah zat yang dinyatakan dengan mol. Nah, kita gunakan dengan konsep tadi ya, bahwa V STP sama dengan mol dikali 22,4 liter. Karena V STP-nya kita tahu 11,2 liter, maka kita akan bisa dapatkan molnya dari gas tersebut. Nah, ini adalah hubungan mol dengan volume STP. Kita cantumkan dulu dari soal tadi bahwa kita punya 11,2 liter. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa molnya. Nah, kita ingat lagi konsepnya bahwa untuk setiap 1 mol, kalau dia pada keadaan STP, maka volumenya adalah 22,4 liter. Itu setiap 1 mol gas apa saja. Nah, sekarang di dalam soal contoh tadi kita hanya diberikan volumenya 11,2 liter. Diberitahu bahwa volume gas tersebut 11,2 liter. Kalau kita kaitkan di sini, berarti bahwa kita lihat bahwa 11,2 liter itu adalah 22,4 liter dikali setengah. Ya, jadi kita dapatkan ini. Nah, kalau kita gambarkan bahwa volume itu dengan balon, maka pada 22,4 liter itu satu bagiannya, maka 11,2 liter itu adalah setengah bagiannya dari balon yang 22,4 ya, karena dikali setengah. Karena itu kita akan dapatkan bahwa kalau di sini balonnya satu bagian itu adalah untuk 1 mol, maka untuk ukuran yang lebih kecil maka molnya juga berubah, jumlah satuannya juga berubah. Jadi kita dapatkan bahwa molnya juga harus dikali setengah, sehingga kita dapatkan molnya adalah setengah mol kalau volume balonnya adalah 11,2 liter.
Jadi jumlah gas itu sesuai dengan ukuran volume, gitu ya. Jadi kita dapat jawabannya adalah volume 11,2 liter gas diukur pada keadaan STP adalah sama dengan setengah mol. Gitu. Nah ini adalah cara analogi ya. Nah kita juga tadi sudah dapat kesimpulan, ini pakai cara dua juga bisa ya, menghitung bagaimana hubungan mol dengan STP. Tadi kita sudah simpulkan dari penjelasan di awal bahwa volume STP sama dengan mol kali 22,4. Kemudian kalau kita ubah secara matematis, maka mol adalah volume STP dibagi dengan 22,4 liter. Jadi kalau kita ingin mendapatkan molnya ini pakai cara dua, kita gunakan rumus. Ya, berarti kita ubah dari rumus pertama tadi yang kita peroleh, maka kita dapatkan mol adalah volume STP. Volume STP-nya adalah yang diketahui tadi, ya, 11,2 liter. Kemudian dibagi dengan 22,4 liter, yaitu volume 1 mol gas pada STP. Jadi 11,2 liter dibagi 22,4 liter. Maka kita akan dapatkan molnya. Jadi ini adalah cara kalau kita menghitung menggunakan rumus, ya. Maka kita dapatkan molnya adalah 0,5 liter. Jadi sama saja hasilnya, ya. Jadi berarti bahwa 11,2 liter gas pada STP adalah 0,5 mol. Ya. Jadi mau pakai cara analogi bisa, atau menggunakan rumus juga boleh. Nah, yang berikutnya pertanyaannya, volumenya masih tetap sama 11,2 liter, tetapi kita akan melihat atau menentukan berapa banyaknya partikel dalam volume 11,2 liter pada keadaan yang masih sama, yaitu pada STP. Artinya kita mengubah volume menjadi jumlah partikel. Ya, kalau tadi kita mengubah volume ke mol, sekarang bagaimana ke jumlah partikel, ya, hubungannya dengan jumlah partikel, volume dengan jumlah partikel. Nah, tadi kan kita sudah menghitung volume, kemudian kita mendapatkan molnya dengan cara dikali setengah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apabila 11,2 liter, kemudian kita akan menghitung berapa jumlah partikel gas tersebut dalam balon ini. Nah, kalau kita lihat berarti pasti nanti jumlah partikelnya akan berbeda apabila ukuran balonnya berbeda, ya kan? Nah, sekarang kita lihat untuk yang 1 mol. Ya, untuk yang 1 mol itu jumlah partikelnya, pasti ingat tadi konsepnya adalah sebesar atau sebanyak bilangan Avogadro atau 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Itu kaitannya antara mol dengan partikel. Karena kita mau menghitung volume dengan jumlah partikel, maka kita harus menghubungkannya dengan mol, ya, dengan mol. Karena mol itu menyatakan juga jumlah partikel. Nah, kita kalikan, berarti ini dengan setengah juga, karena ukurannya kan setengah kali. Ukuran balonnya kan setengahnya. Sehingga kita dapatkan bahwa 0,602 kali 10 pangkat 23 dikali setengah, kita peroleh bahwa jumlah partikelnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, ini untuk balon yang ukurannya setengah dari ukuran balon untuk 1 mol. Ya, karena molnya juga setengah mol. Jadi ukuran balon, ukuran volume itu mempengaruhi juga jumlah partikel, mempengaruhi juga jumlah mol. Nah, demikian penjelasan kita tentang volume molar dihubungkan dengan mol dan dihubungkan dengan volume molar pada STP dan NTP dengan jumlah partikel. Kita ketemu lagi nanti dalam pembahasan materi-materi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.